Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SDN Cipedak 05 Ibu Hajah Tukini SPD, selalu kita sayangi dan kita hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cipedak 05 serta jajaran karyawan serta anak-anakku siswa-siswi SDN Cipedak 05 yang insya Allah soleh dan solehah dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmatnya pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali secara virtual melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni bimbingan rohani yang seharusnya kita berkumpul di tengah lapangan depan halaman sekolah, tapi kita laksanakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah yang pertama agar Allah segera mengangkat pandemi ini. Semoga Allah menyudahi semua ini agar kita bisa menuntut ilmu dan beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, mari kita sama-sama lanjutkan dengan bertadarus dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah hampir 1,5 tahun kita melewati pandemi ini. Masing-masing dari kita pasti merasakan betapa sulit, betapa lelah dan bosan melewati 1,5 tahun ini. Terkadang dan tidak banyak dari kita karena sudah merasa bosan dengan keadaan yang seperti ini terus-menerus, akhirnya memilih untuk mengabaikan dan tidak peduli terhadap himbauan-himbauan baik dari pemerintah maupun dokter. Nah, keadaan seperti ini bukannya menjadi solusi, malah menjadi malapetaka bagi kita semua. Melihat keadaan seperti ini, Bapak jadi teringat ketika masih duduk di kelas 3 SMP. Ada sebuah syair yang dulu mungkin hanya sebuah hafalan, hanya sebuah tugas untuk dihafalkan. Tapi mudah-mudahan pada saat ini kita bisa belajar dari syair ini. Apa nak bunyi syairnya? Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha. Waqna bijahlika in jafauta mualliman. Innal muallima, sesungguhnya guru, wat tabiba, dan dokter, kilahuma, keduanya, la yang sohani, tidak akan memberi nasihat, idza huma lam yukrama, jikalau mereka berdua tidak dihormati. Dalam syair ini, guru dan dokter ditempatkan dalam tempat yang tinggi. Keduanya sama-sama harus dihormati. Kenapa sih guru dan dokter itu harus dihormati? Karena jika kita tidak menghormati keduanya, maka keduanya tidak akan memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita tidak hormat kepada guru, kalau kita tidak hormat kepada dokter, maka dokter pun, guru pun akan mengabaikan kita. Kalau kata bahasa Sunda mah sok sabodo teuing. Kalau bahasa Jawanya apa? Karepmu dewe. Nah, ya. Itu yang akan terjadi ketika kita tidak menghormati dokter dan guru. Jadi kita harus sama-sama menghormati guru dan dokter. Apapun arahan dokter, apapun arahan guru, ya harus dituruti, ya. Kita harus percaya, kita harus hormat terhadap guru dan dokter. Fasbir lidaika in jafauta tabibah. Fasbir, maka bersabarlah, lidaika, atas penyakitmu, in jafauta tabibah, kalau engkau menjauhi dokter. Jadi ini kalau kita tidak menghormati dokter, kalau kita tidak percaya sama dokternya, ya kita acuh terhadap dokternya, kita nggak peduli sama dokternya, maka sabar-sabar aja lah. Kalau dapat penyakit, kita bisa berlama-lama dengan penyakit. Waqna bijahlika in jafauta mualliman. Waqna, dan puaslah, bijahlika, dengan kebodohanmu, in jafauta mualliman, kalau kamu menjauhi guru. Menjauhi ini maksudnya tidak menghormati guru. Kita mau gak mau harus puas dengan kebodohan kita kalau kita tidak menghormati guru, ya. Tidak dekat dengan guru, tidak bergaul dengan guru, bergaul dengan orang-orang alim, maka harus puas. Mau gak mau ya harus puas dengan kebodohan kita. Maka dari itu anak-anakku, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pandemi ini. Kita sama-sama berikhtiar baik secara lahir maupun batin. Ikhtiar lahir kita dengan mengikuti arahan dan himbauan dari siapa? Dari pemerintah, dari dokter, ya. Ada
ada istilah 3M atau 5M ya. Dan sekarang lagi digencarkan vaksinasi. Yang masih belum ikut vaksin, ayo kita ikut. Demi apa nak? Agar kekebalan komunal kita tercapai. Kalau sebagian besar udah divaksin ya pandemi ini bisa dianggap penyakit biasa gitu. Ya sama lah kayak flu biasa gitu ya. Yang kedua, kita juga harus berikhtiar secara batin. Jangan lupa berdoa ya. Jangan mentang-mentang gak boleh sholat jamaah, gak boleh sholat di masjid, tapi malas-malesan sholatnya di rumah, ngajinya malas-malesan, mentang-mentang gak boleh ikut pengajian, misalkan pengajian gak boleh diadain, ya ngajinya tetap harus ngaji. Boleh tahlilannya dibubarkan, tapi tahlilnya harus tetap tahlil ya. Boleh pengajiannya dibubarkan, asal ngajinya tetap ya jalan di rumah. Ini menjadi tantangan bagi kita semua ya. Jadi ibadahnya bukan hanya formalitas, ingin dilihat oleh orang. Walaupun ibadahnya di rumah harus tetap rajin, sholat 5 waktunya jalan, ngajinya jalan terus, sholat duha ya tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita secara lahir dan batin ya, kita bisa terbebas dari pandemi ini. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.